Halo semeton, berjumpa lagi dengan saya di channel Deworika ya tentunya. Dan pada perjumpaan kita kali ini saya akan membuat layangan cotek waru ya teman-teman. Salah satu keluarga cotek. Dan sebelumnya sudah saya buat layangan cotek blolong dan cotek lawas teman-teman. Dan akhir-akhir ini sempat saya lihat di media sosial banyak sekali yang membuat layangan cotek, tapi modelannya berbeda teman-teman. Tidak seperti cotek blolong ataupun cotek lawas. Dan namanya itu cotek waru. Ya, cotek waru. Entah dari mana terinspirasi penamaan cotek waru teman-teman. Saya juga tidak tahu kenapa dibuat atau orang-orang menyebutnya itu cotek waru teman-teman. Setahu saya waru itu nama tumbuhan teman-teman atau nama pohon teman-teman. Pohon waru. Entah ini layangan mirip seperti daun waru atau ada inspirasi lain dari penamaan cotek waru ini, saya juga tidak tahu teman-teman. Bagi kalian yang tahu kenapa layangan ini disebut layangan cotek waru, bisa komen di kolom komentar ya. Tapi yang terpenting bukan penamaannya di sini teman-teman. Di sini saya mau bahas proses pembuatannya teman. Proses pembuatan dari perakitan rangka sampai nanti layangan ini terbang teman-teman. Untuk kalian yang ingin membuat layangan seperti ini bisa simak videonya dan sudah saya sertakan ya untuk ukuran rangkanya. Untuk ukuran setiap rangkanya teman-teman bisa kalian simak dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas nanti bisa kalian tanyakan di kolom komentar teman-teman. Kolom komentar tetap saya aktifkan untuk menampung aspirasi kalian, kritikan, saran ataupun ada hal lainnya yang ingin kalian sampaikan teman-teman. Layangan cotek waru yang saya buat ini ukurannya kecil teman-teman, atau bisa disebut mini lah ya, karena di bawah 1 meter teman-teman. Untuk hasil akhirnya kurang lebih nanti akan menjadi layangan 90 cm plus lah, tidak terlalu besar ya, mini lah disebutnya. Untuk rangka yang dibutuhkan sendiri ada rangka kepala, rangka lurus, rangka sayap, rangka pinggang dan juga 2 rangka ekor teman-teman. Untuk rautannya saya buat yang lentur saja. Untuk rangka lurus, rangka kepala dan juga rangka pinggang itu saya buat agak kaku dan rautannya membulat. Dan untuk di bagian ekor kita membutuhkan 2 rangka, yaitu 2 rangka ekor bagian kanan dan bagian kiri, buat yang bulat juga rautannya dan juga buat ukuran sama panjang dan juga kelenturannya sama antara kanan dan kiri teman-teman. Sedangkan untuk rangka sayap layangan cotek waru ini sama seperti rangka sayap layangan pada umumnya ya. Untuk di bagian tengah kita buat agak kaku, semakin kujung semakin lentur teman-teman. Untuk setiap ikatannya usahakan ikat yang kuat dan kencang teman-teman, mengantisipasi agar tidak ada pergeseran pada rangka maupun pada tali penariknya teman-teman, karena itu akan berpengaruh pada terbangnya nanti layangan teman-teman. Apabila layangan terkena angin yang kencang, setiap rangkanya itu akan melawan kerasnya angin di udara teman-teman. Apabila ada ikatan yang bergeser ataupun tali penarik yang berubah, itu akan berpengaruh pada terbang layangan kalian sendiri teman-teman. Dan untuk memperkuat setiap ikatan pada pembuatan layangan cotek waru ini, saya tambahkan lem juga ya, agar layangannya semakin kokoh teman-teman. Oke teman-teman, karena layangannya sudah selesai dan untuk tingkat kelenturannya terletak pada bagian ujung di bagian ekornya ya, itu lentur sekali. Dan untuk sisanya ya sedang-sedang saja ya, tidak terlalu lentur. Ya langsung saja ya, karena layangannya sudah selesai, kita lanjut ke penyampulan teman-teman. Untuk layangan cotek waru kali ini saya menyampulnya menggunakan kresek atau plastik teman-teman. Sama seperti biasanya, untuk motifnya saya menggunakan motif yang sederhana saja teman-teman, yang gampang dibuat, simple dan juga enak dilihat teman-teman. Ya karena saya seorang pemula yang buat yang gampang-gampang saja ya. Tidak seperti layangan cotek blolong ataupun cotek lawas yang sudah memiliki ciri khas pada warnanya teman-teman. Seperti cotek blolong yang motifnya segitiga di bagian samping ya warnanya, seperti layangan cotek lawas yang memiliki motif bergaris-garis secara horizontal. Layangan cotek waru ini masih ya tidak terlalu kuat ya pakem pewarnaannya. Jadi saya buat yang sesuai selera saya saja teman-teman. Buatnya ya seperti yang saya katakan tadi, buat yang simple saja. Yang saya utamakan di sini bukan bagaimana pewarnaannya teman-teman. Yang saya utamakan di sini adalah bagaimana layangan yang saya buat ini dapat terbang dengan sempurna dan juga stabil di udara teman-teman.
Jadi untuk kalian yang ingin berkreasi pada pewarnaan layangan contek waru ini sah-sah saja ya, sesuai keinginan dan selera kalian. Tapi untuk saya yang baru pertama membuat layangan ini, saya memfokuskan pada terbangnya teman-teman. Untuk penyampulannya sendiri saya menggunakan obat nyamuk bakar teman-teman. Untuk setiap sambungan plastik saya sulut dengan obat nyamuk bakar dan ditekan dengan jari teman-teman setelah disulut. Selain menggunakan obat nyamuk bakar, kalian juga bisa menggunakan dupa ya untuk merekatkan plastiknya, ataupun menggunakan solder teman-teman. Dan jika kalian tidak memiliki dupa, obat nyamuk bakar ataupun solder, kalian juga bisa menggunakan lem teman-teman untuk merekatkan plastik pada rangka layangan. Jika motif yang digunakan telah selesai, selanjutnya kita rekatkan plastik pada rangkanya teman-teman. Untuk perekatan kita mulai pada sudut-sudutnya terlebih dahulu ya sebagai kuncian. Jika penyampulan telah selesai pada rangka, kita lanjut pemberian motif sederhana lagi ya. Untuk motif di bagian tengahnya saya akan tambahkan motif garis hitam kecil teman-teman, biar ada variasi dan semakin menambah motif warnanya. Untuk plastik hitam yang saya persiapkan ini langsung saja ya kita tumpuk warnanya di bagian depan, lalu kita rekatkan menggunakan obat nyamuk bakar seperti yang saya katakan tadi teman-teman. Jika dari bagian depan sudah tersampul seluruhnya untuk motif garis ini, kita lanjutkan perekatan dari bagian belakang teman-teman, agar rekatan plastik yang hitam ini semakin kuat dan kencang, mengantisipasi agar tidak lepas di udara teman-teman. Jika layangan sudah tersampul seluruhnya, selanjutnya kita lanjut membersihkan sisa-sisa plastik yang tadi kita gunakan ya, agar layangan lebih ringan dan juga lebih rapi ya. Selanjutnya proses yang kita tunggu-tunggu yaitu proses pemotongan sayapnya teman-teman. Ini yang menjadi poin utama yang membedakan layangan contek blolong, contek lawas, dan contek waru ini teman-teman. Kalau contek blolong sayapnya kotak kecil, kalau contek lawas sayapnya panjang melewati ujung ekornya, sedangkan contek waru ini sayapnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga, dan motifnya atau bentuknya itu membulat teman-teman. Oke teman-teman, jadi dikarenakan layangan sudah selesai kita buat, sekarang kita coba terbangkan ya. Tidak ada trik khusus sebenarnya dalam pembuatan layangan ini teman-teman. Kuncinya cuma satu, keseimbangan. Ya, keseimbangan teman-teman.
Baik itu keseimbangan dari rangkanya, tali penarik rangka yang kalian gunakan maupun saat proses penyambulan teman-teman untuk sayap tambahannya itu atau krepesnya ya untuk di bagian samping-sampingnya. Apabila kalian sudah buat seimbang leangannya, saya yakin leangan kalian pasti bisa terbang teman-teman. Seperti leangan saya ini teman-teman.